Halo, udah bisa mulai. Guys, Halo, iya halo. Aku udah standby ya. udah Kak Billy. Iya Kak Iya Billy, halo. terima Iya, kasih. aku udah standby ya. Iya. Ya, selamat malam Kak Billy dan teman-teman semua. Terima kasih karena meluangkan waktu terutama untuk Kak Billy. Eee, ini langsung saja Kak Billy bisa dimulai, karena teman-teman ini sudah sangat penasaran dengan, cerita dari Kak Billy. Jadi, langsung saja Kak Billy mungkin bisa dimulai. Ya, halo, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi mulainya terlambat. Karena kebetulan saya lagi bikin konten dan juga ada ngerjain beberapa hal. Jadi dan juga tadi ada beberapa live juga sama teman-teman dari Gresik dan dari beberapa. Jadi mohon maaf tadi sudah terlambat join. Eh, apa tema malam ini adalah jadi saya mau sharing bagaimana saya lulus kuliah di ITB di Bandung dan saya memang pengen menjadi waktu itu kan kuliahnya kan jurusan engineering teknik sehingga memang bayangan saya adalah pengen menjadi seorang insinyur atau engineer. Kemudian pengalaman yang mengubah hidup saya adalah ketika saya di tahun terakhir saya kuliah itu saya berkesempatan untuk mengikuti sebuah program exchange di Amerika Serikat dan di sana saya bertemu dengan teman satu asrama yang sama-sama kuliah sama-sama ada di kampus di mana saya pergi exchange juga. Dan di sana dia cerita tentang bagaimana dia melakukan sesuatu untuk dapat merubah hidup orang. Kayak begitu dia menciptakan sebuah teknologi dan dia kembangkan teknologi tersebut di Afrika. Gitu ceritanya. Dari situ kemudian setelah lulus saya kembali ke Indonesia, saya melanjutkan kuliah tahun terakhir saya di ITB, saya kemudian lulus. Setelah lulus, saya merasa kalau ada yang kurang nih. Maksudnya saya pengen berbuat sesuatu. Saya pengen tapi bukan tujuannya itu bukan untuk kaya ya gitu. Saya cuma pengen menciptakan dampak. Dan kalau saya kerja di perusahaan walaupun waktu saya kerja di perusahaan besar ya teman-teman perusahaan minyak Inggris dengan penghasilan dan gaji yang cukup oke, akan tetapi saya merasa kurang happy. Jadi yang saya lakukan sama saya kerja sebagai insinyur itu saya simpan-simpan uang saya dan uang saya itu saya jadikan sebuah inisiatif sosial. Namanya inisiatif sosial itu adalah memberikan pendidikan gratis anak di sekitar rumah ya, bersama dengan orang tua saya. Nah setelah itu saya kembangkan, saya pergi belajar bisnis teman-teman. Jadi saya dapat beasiswa S2 melalui beasiswa Australia Award Scholarship di ANU, Australia National University. Di sana saya belajar tentang bisnis, saya belajar juga kewirausahaan sosial karena saya terlibat penuh di sebuah unit kegiatan mahasiswa yang memberikan mentoring kepada anak-anak Aborigin atau anak-anak asli Australia. Nah, saya belajar tentang kewirausahaan, bagaimana uh, sebuah entrepreneurship itu bukan hanya untuk mencari kekayaan buat diri sendiri, tapi kita juga dapat menciptakan dampak sosial buat orang lain yang disebut dengan social entrepreneurship itu. Jadilah ketika saya kembali ke Indonesia setelah lulus, saya mengembangkanlah yayasan Kitong Bisa yang yayasan kita kembangkan di ada PT-nya. PT Kitong Bisa Enterprise, lalu PT Kitong Bisa Consulting. Dua-duanya adalah perusahaan yang profit making dan profitnya itu dibagi untuk memberikan pendidikan gratis melalui yayasan apa saya itu. Jadi saya memulai hari-hari saya sebagai social entrepreneur dan teman-teman dengan gelar MBA, kerja di perusahaan asing yang karirnya juga sudah cukup oke, saya mengambil langkah yang cukup beresiko, yaitu saya resign. Saya resign dari perusahaan minyak tempat saya bekerja, walaupun saya berada di puncak karir saat itu, dan fokus untuk mengembangkan perusahaan dan juga yayasan yang saya kembangkan sebagai social entrepreneur. Dan mengembangkan juga ilmu yang saya pelajari dari
S2 saya yang pertama di Australia National University. Dan dari situlah journey saya kemudian kan sebagai social entrepreneur. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan entrepreneur itu adalah belajar langsung dari hal nyata. Kalau kita mau belajar bisnis, kita bikin bisnis. Supaya kita langsung belajar dari jatuh bangunnya bisnis kita tersebut. Gitu. So, gitu teman-teman. Ada tanggapan moderator? Halo? Halo? Hai. Iya, Mas Billy. Terima kasih sudah share, teman-teman. Di luar biasa Mas Billy ini bergeraknya ini juga ini ya Mas Billy ya. Kalau nggak salah juga menginspirasi anak-anak muda Papua untuk bisa berwirausaha gitu ya Mas Billy ya. Gimana boleh diulang pertanyaannya? Mas Billy, jadi kan Mas Billy ini juga kalau tidak salah juga menggerakkan Iya anak-anak betul, dan muda akhirnya saya Papua. bersama dengan teman-teman Papua kami mendirikan lagi perusahaan ketiga yang namanya PT Papua Muda Inspirasi, di mana perusahaan itu tadi kami baru habis meeting online dengan teman-teman ya, pengurus ya, di mana kami memodalkan dan melatih anak muda Papua lain yang ingin berbisnis dan kita membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Jadi semacam venture capital dan permodalan. Betul ya, betul sekali. Itu melalui perusahaan ketiga yang kami dirikan yaitu PT Papua Muda Inspirasi itu. Oh, baik, Mas Billy. Seperti itu. Ya, ini kalau ada dulu itu Mas Billy punya modalnya itu dari mana ya Mas Billy ya? Saya kebetulan memang setiap orang memiliki sumber modal yang beda-beda ya. Kalau saya melihat, kalau saya kebetulan memang ketika saya bekerja di perusahaan migas tersebut, saya tidak menghabiskan semua uang yang saya miliki. Saya benar-benar pengeluaran saya keep sederhana kehidupan saya sehingga uangnya itu saya tabung-tabung. Nah itu yang saya jadikan modal usaha. Jadi selama kerja itu saya nggak beli apa-apa barang-barang yang mahal-mahal. Dari tabungan uang sendiri, tabungan uang gaji sendiri waktu saya masih kerja. Bisa sekali. Ini Mas Billy ada teman yang mau tanya ini mungkin bisa tanya langsung sama Mas Billy. Ada Mbak Kak Irha Rohman. Ini boleh. Silakan untuk menanyakan secukupnya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Habis itu Kak Nur Amalia, Kak Irha Rohman dulu. Silakan Kak, silakan di unmute. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Buat saya. Halo. Masuk ya. Saya mau nanya Kak, gimana caranya kita untuk kita ingin membuat satu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. Oke, pertanyaannya adalah step by step mendirikan yayasan sosial ya untuk yang kita ya. Jadi pertama teman-teman pastikan teman-teman sudah memilih area yang merupakan area yang teman-teman mau dalami atau fokuskan. Jadi kan kalau kita bicara kegiatan sosial itu kan banyak bidangnya ya Mas ya. Bidang ekonomi, bidang pendidikan. Kayak gitu. Nah, kita pilih area yang benar-benar kita mau fokuskan. Nah, setelah itu baru kemudian kita mulai mencari tempat atau membentuk tim gitu. Pertama membentuk tim dulu. Kita nggak bisa kerja. Kita harus ngajakin
orang-orang lain yang sevisi, yang seenergi, kita kumpulkan mereka, lalu kita ajakin yuk teman sama-sama kita bikin inisiatif ini yuk. Setelah itu teman-teman jalankan, kalau saran saya jalankan dulu selama setahun. Kalau nanti sudah mulai kuat, sudah mulai oke, teman-teman mulai daftarkan. Nah, mendaftarkan secara hukum itu badan hukum yayasan bisa melalui notaris. Nah, nanti notaris itu 7 jutaan. Tapi teman-teman juga bisa mencari banyak notaris-notaris yang memberikan layanannya secara gratis. Nah, nanti setelah notaris itu nanti daftarkan di dalam ADART, itu nanti ada struktur organisasi, teman-teman bersama dengan pendiri bisa masuk di situ, teman-teman bisa memilih dewan direksi, dan nanti badan hukumnya itu nanti kemudian bikin nomor rekening. Nah, dari situ teman-teman bisa melakukan kampanye-kampanye untuk mencari pendanaan. Seperti itu. Bisa pendananya teman-teman menjual produk, atau teman-teman bisa meminta funding daripada lembaga-lembaga pemberi dana. Seperti itu. Nah, nanti kedepannya teman-teman bisa kembangkan itu yayasan menjadi sebuah perusahaan berbasis sosial atau yang namanya social enterprise. Itu satu topik sendiri lagi yang besar, karena itu cara jalannya sudah harus seperti bisnis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Billy. Nyambung sedikit tentang pendanaan tadi, sebenarnya mungkin bisa di-share kepada teman-teman, apakah pendanaan itu dari dalam negeri atau dari luar negeri ya, Mas? Kalau yang banyak dan bisa istilahnya bisa untuk membangun sebuah yayasan itu, banyaknya dari mana, Mas? Kalau untuk awal-awal teman-teman bisa dari dana dalam negeri aja atau dari dana donatur personal, karena ketika awal-awal kita mendirikan kita tuh nggak butuh banyak-banyak banget duit gitu kan, kita cukup butuh berapa aja gitu. Nah, nanti kalau organisasinya sudah besar, yayasan sudah ada, nomor rekening sudah ada, laporan keuangan juga sudah teraudit, teman-teman bisa mengajukan mulai dari dalam negeri dulu. Dalam negeri itu sumbernya bisa dari CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan di sekitar, dengan cara teman-teman bisa bikin program kerjasama, sama aja kayak bikin event di kampus, kayak gitu. Nah, lalu nanti kalau sudah makin besar dan dampaknya sudah lebih besar dan lebih nyata, dampak itu misalnya kayak kalau kita bikin organisasi pendidikan, sudah berapa banyak anak yang kita ajar, dan dampaknya nyata, anak itu sudah sekolah jadi berapa persen. Nah, setelah itu teman-teman bisa kemudian mendaftarkan kepada lembaga-lembaga pemberi dana yang lebih besar dalam negeri Indonesia. Nanti saya bisa kasih listnya apa aja. Nah, nanti kalau udah kuat, udah beroperasi setidaknya 5 tahun, baru teman-teman bisa dapat pendanaan yang besar seperti dari World Bank, dari USAID, dari AusAid, itu semua dari luar negeri. Itu nggak bisa gampang, kalau itu organisasi harus sudah matang dulu. Gitu. Baik, Mas Billy. Berarti bisa ya nanti mungkin kami dari panitia itu minta share list itu tadi biar bisa nanti di-share untuk peserta ya, Mas Billy ya? Yes, ya. Siap. Lanjut, ini Mas Billy ada yang mau tanya lagi, ini Kak Nur Amalia. Dipersilakan Kak Nur Amalia. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf Kak Billy, saya mau tanya. Udah boleh mengungkapkan pertanyaannya ini? Ya. Oh ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Kak Billy itu bisa survive dengan model usahanya itu social entrepreneur. Terus yang kedua, pasti untuk bangun usaha sampai punya, kalau nggak salah 3 cabang tadi yang disebut ya Kak Billy. Itu pasti ada jatuh bangunnya itu. Kalau boleh, kami ingin mendengar sedikit kisah dari Kak Billy biar bisa jadi motivasi. Terus yang terakhir, kan saya punya usaha namanya Camilan Mamat. Ini udah berdiri dari tahun 2018, tapi saya masih merasa kok jalannya masih lambat begitu. Terus bisa nggak mungkin dikasih sharing apa begitu biar saya bisa membangkitkan ini lagi, kan ini usaha saya juga mengarah ke socialpreneur. Saya bantu ibu-ibu di kampung, jadi saya ambil tenaga kerja dari ibu-ibu itu untuk bikin camilan terus kami jual gitu. Begitu aja, terima kasih. Keren. Jadi pertama saya ucapkan salut dan keren karena kamu udah mulai sesuatu inisiatif.
at least kamu sudah mulai, itu sudah langkah yang sangat hebat. 2018 sampai 2020 udah 2 tahun juga, walaupun jatuh bangun dan masih tetap bisa survive, itu juga sudah oke. Nah, pertanyaannya apa jatuh bangun itu sangat-sangat saya alami dan itu sangat mendewasakan saya, teman-teman. Jatuhnya saya itu misalnya adalah ketika saya diusir oleh orang tua siswa karena saya dianggap mengajar anak-anaknya, padahal anak-anaknya itu mau. Ini pertama kali saya masih bikin yayasan ya, masih belum ke perusahaan. Pertama kan yayasan dulu, dari yayasan habis itu baru saya mulai bikin perusahaan untuk mendukung yayasan tersebut. Makanya disebut dengan social entrepreneurship. Ini pertama saya cerita satu-satu, saya cerita dari yayasan dulu. Jatuh bangunnya ya. Jatuhnya adalah ketika kemudian orang tua siswa mengusir kamu karena kamu mengajar anaknya, mereka dianggap ngambil waktunya anak-anak, harusnya bantu orang tuanya bekerja, difitnah, kemudian difitnah dibilangnya ini, dibilangnya itu. Wah, jadi kalau dikata-katain, dicecer, baik secara online maupun offline, itu saya udah makan asam garam, itu termasuk dari jatuhnya saya gitu. Banyak rasanya kayak udah mau ada pemberitaan atau apa yang isinya negatif dan tidak benar, tapi kita juga tidak berdaya untuk melakukan verifikasi atau apa. Itu sudah terjadi dari dulu. Ketika di suatu kampung dianggap kegiatan kami itu melakukan proses misalnya agamis, melakukan kristenisasi. Padahal pengajar-pengajar kami itu terdiri dari berbagai agama, bahkan yang dari agama Buddha, Muslim, itu ada semua. Nah, fitnahan-fitnahan seperti itu tuh saya udah sering makan dari dulu kayak gitu kan. Jadi udah cukup. Akhirnya pembelajaran saya adalah ternyata membuat sebuah usaha atau membuat sebuah yayasan itu pendewasaan diri. Jadi ketika kita jatuh, kita punya dua pilihan. Jatuh seterusnya atau kita bangkit lagi, teman-teman. Bayangkan Nur Amalia, kamu hari itu mau bangun untuk ngajar atau untuk melanjutkan yayasan kamu. Tapi kamu tahu yayasan kamu itu relawan kamu udah pergi semua, nggak ada yang bantuin. Cuma tinggal kamu sendiri dan anak-anak kamu. Dan anak-anak kamu itu juga cuma tinggal 8 orang. Kamu seorang manusia normal kan pasti kayak yang, aduh apa gue mau menyerah aja gak sih, kayak gitu kan. Itu tuh gue udah alamin, aku bangun dari tempat tidur menangis, menggerakkan kaki dari tempat tidur menuju keluar rumah untuk melakukan kegiatan itu, aku udah alamin, teman-teman, kayak gitu. Lalu itu yayasan ya, mendirikan yayasan. Dan kemudian perusahaan, ketika aku dirikan perusahaanku yang pertama, aku ditipu orang, kehilangan uang 120 juta rupiah modal awal. Dan itu tuh sampai orangnya kabur pindah rumah dan aku udah nggak tahu ini uang tabunganku kayak gitu loh. Aku harus gimana kayak gini kan? Aku harus nyari kemana lagi dan akhirnya aku ngutang ke bank karena itu uang gajiku yang aku tabung dan keambil dan nggak ada rimbanya lagi. Dan akhirnya aku mulai lagi dari nol untuk usahaku yang pertama yang PT Kitong Bisa Enterprise. Lalu kemudian PT Kitong Bisa Consulting, banyak cerita yang penuh dengan air mata. Tapi aku pelajarin satu hal, yaitu ketika kita sudah komitmen untuk memulai sebuah usaha, maka kita harus tahu bahwa ini akan banyak keringat, darah, dan air mata yang akan terlibat di sini. Jadi kita harus siap sedia untuk maju terus. Dan saya teringat filosofi ayah saya adalah selalu menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Karena orang-orang yang tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai adalah pecundang. Nah, itu yang harus. Jadi kalau kamu udah memulai 2018 dan sampai sekarang kamu bertanggung jawab untuk membesarkannya. Bagaimanapun caranya. Dan yang kedua adalah jatuh bangunnya itu adalah merupakan pendewasaan diri. Karena ternyata menjadi pebisnis itu adalah pelajaran hidup untuk saya menjadi orang dewasa. Ketika saya dimaki sama relawan saya sendiri. Ketika saya difitnah bahwa saya makan uang perusahaan. Kayak gitu kan. Sampai harus buka-bukaan audit, laporan audit segala macam kayak gitu. Ketika saya difitnah melakukan proses pengajaran yang salah. Atau ketika perusahaan saya itu menjual produk yang ternyata berbahaya, itu difitnah kayak gitu. Ketika saya ditulis di berita online bahwa perusahaan saya itu ada skandal atau apapun, itu akan teman-teman hadapin nanti, teman-teman. Teman-teman harus siap dari sekarang mentalnya kayak gitu. Dan kalau kita nggak menghadapi masalah-masalah seperti itu, kita tidak akan menjadi manusia yang dewasa dan kuat. Karena toh kita melakukan usaha ini kan kalau saya ingin bantu orang lain, saya nggak pengen kaya, nggak pengen terkenal, nggak pengen sukses untuk diri sendiri. Saya pengen berbakti kayak gitu, pengen menolong orang lain, itu aja. Nah, ternyata menolong orang lain pun banyak tantangan, banyak kesedihan yang dialami, dan itu harus siap sedia untuk kita mendewasakan diri ke depannya. Jadi jatuh bangunnya itu saya alami. Terus pertanyaan ketiga adalah tentang usaha saya kok nggak maju-maju. Nah, kamu harus menuliskan journey atau diary kegiatan usaha kamu sehari-harinya.
Setelah kamu tulis diarinya itu, kamu konsultasikan dengan orang lain yang punya bisnis dan sudah berjalan. Kamu harus terus berguru ke orang lain gitu. Berguru ke orang, tanya terus, saya ini brandnya udah oke belum? Ini warnanya udah oke belum? Ini rasanya gimana? Terus kamu punya mentor yang kamu bisa. Nah, untuk dapat mentor itu caranya adalah kamu bisa ngikutin kegiatan-kegiatan kayak startup competition, incubation. Di sana kamu akan disediakan mentor, atau kamu setidaknya ikut seminar-seminar kewirausahaan agar ilmu kamu terus bertambah. Kamu bisa sharing dan dapat dari orang lain. Usaha nggak maju-maju selama 2 tahun itu normal, itu sangat normal. Mas Nadiem Makarim bikin Gojek aja itu butuh lebih dari 5 tahun untuk sampai take off. Aku untuk bisa punya Kitong Bisa Enterprise, Papua Muda Inspirasi, Kitong Bisa Consulting, aku butuh 6 tahun. Sampai belajar sendiri, oh ini rumusnya, sampai aku bisa independen. Berarti aku Iya, masih jadi termasuk baru ya, Mas. dia masih baru, dan orang lain dan kita berbisnis itu semua orang punya rumus beda-beda. Kamu bisa pelajarin Jack Ma punya cara berbisnis, Khairul Tanjung punya cara berbisnis, tapi rumusnya Khairul Tanjung, rumusnya Jack Ma dengan rumusnya Nur Amalia akan berbeda. Kamu sendiri yang menemukan rumus kamu. Sama seperti kita bisa sama-sama masak sayur asem. Tapi nggak mungkin identik rasanya sayur asem aku sama sayur asemnya Nur Amalia. Bener nggak? Iya benar. Nggak mungkin identik, nggak akan mungkin identik. Pasti ada ciri khas rasanya apa. Makanya resepnya beda. Kamu bisa pelajarin cara orang lain masak sayur asem, tapi ketika kamu mengolah sayur asem itu sampai jadi, itu lain cerita lagi. Dan ketika sayur asem kamu udah jadi, orang lain akan ngerasain bahwa beda cita rasanya. Jadi butuh perjalanan panjang. Aku cuma mau mengucapkan selamat menempuh perjalanan panjang, Nur Amalia. Jangan menyerah. dan terus seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Billy. Sangat termotivasi saya ini. Ya. Luar biasa Kak Billy. Ini selanjutnya pertanyaan ada juga dari Kak Nasim. Silakan Kak Nasim, silakan untuk ditanyakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Billy. Ini Matu Nasim dari Universitas Udayana. Pertanyaan saya ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama, saya itu berniat dengan beberapa rekan saya yang kebetulan juga kuliah pariwisata, ingin membuat suatu semacam kayak komunitas atau katakanlah apa konsultan atau apa, yang penting adalah intinya kami ingin mengedukasi atau mengempower orang-orang yang ada di satu destinasi supaya mereka itu bisa berdikari gitu Kak Billy, supaya mereka tuh tahu gimana caranya mengelola destinasi. Nah, berarti kan basicnya adalah masyarakat. Tetapi kadang kalau misalnya pariwisata itu dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia butuh stakeholder yang lain. Misalnya yang paling penting adalah pemerintah misalnya. Nah, gimana caranya supaya komunitas yang sudah katakanlah saya dan teman-teman saya bangun bersama masyarakat ini bisa menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah. Aku Misalnya juga mungkin boleh tahu investor dan kegiatannya lain-lain. apa ya? Apa cost-nya, apa social cost-nya apa? Ya. Jadi sebenarnya sih lebih pengen jadi dalam destinasi itu kan pasti kita punya namanya destination management organization. Nah, saya tuh kami tuh pengennya masyarakat di situ mereka tahu aturan main bagaimana cara mengelola destinasi itu misalnya. Jadi mungkin core-nya itu lebih ke pendidikan kali ya, dan pendidikannya itu nggak cuma secara teori tapi kami juga ngasih tahu bagaimana caranya menghitung misalnya pengeluaran, kemudian supply-nya gimana. Jadi kami juga mengajarkan nggak cuma konsep destinasinya bagaimana, tapi bagaimana mengelolanya dan mereka tahu mengevaluasinya. Jadi mungkin dalam satu destinasi kami butuh sekitar 2 tahun untuk meng-coaching mereka. Jadi ketika kami pergi, mereka sudah bisa mandiri itu loh Kak Billy. Itu mungkin nggak sih ide seperti itu tuh dijalankan sebenarnya? Idenya sangat terdengar visible artinya sangat realistis idenya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita jangan lupa bahwa pendidikan itu kan multidimensi. Multidimensi apa sih? Multidimensi artinya gini, mengajar tentang usia yang berbeda itu pendekatannya beda. Jadi pastikan teman-teman spesifik yang mau diajar empowerment itu siapa? Apakah anak usia SD, SMP, SMA, anak usia
ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, itu semua beda pedagoginya, beda approach-nya. Oke. Dan kamu nggak bisa nge-touch semuanya, nggak mungkin. Oke. Begitu. Karena orang yang tahu bapakku guru 40 tahun, bapakku mengajar usia SMP, usia SMA, SMP SMA. Tapi kalau dikasih papaku ngajar usia kuliah, dia nggak ngerti. Papaku dikasih ngajar SD, dia nggak ngerti. Apalagi papaku disuruh ngajarin ibu-ibu, ya kan? Lebih nggak ngerti lagi. Oke. Iya, jadi harus spesifik. Pertama, benefit dari siapa, Ya. dan intervensinya berbeda. Yang kedua, intervensi terhadap manusia kelihatan dampaknya itu butuh jangka panjang. Apa yang kita ajarkan hari ini, nggak bisa kita langsung lihat tahun ini langsung dampaknya ini. Sepakat nggak? Sepakat tuh. Kita ngajarin ibu-ibu ngejahit, belum tentu ibu-ibunya langsung bisa ngejahit, nggak bisa. Butuh sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin untuk dia kemudian dapat. Apalagi ngajar anak-anak, ya kan? Apalagi ada ajaran SMA. Jadi mendefinisikan sukses itu butuh waktu. Oleh sebab itu, teman-teman tahu spesifik targetnya siapa, teman-teman harus mampu membuat rencana dampak, impact planning, bahwa di akhir kami akan mencapai XYZ. XYZ ini akan tercapai. Nah, menurutmu kenapa penting untuk kita punya impact planning? Karena impact planning itu adalah bahasanya kita, adalah mata uangnya kita, untuk kita bicara dengan donor, investors, atau stakeholders. Sepakat nggak? Oke. Iya kan? Karena kamu kan ke investor, kamu janjiin sesuatu, kamu ke stakeholder, kamu janjikan sesuatu. Dan yang harus dijanjikan itu harus jelas, bahwa setelah tahun pertama kami akan mengembangkan atau mengajarkan 1.000 orang di 5 desa untuk memiliki keahlian memasarkan tourism sites-nya. Jadi harus jelas bahasa itu. Harus spesifik, supaya mampu mencari stakeholders yang tepat. Nah, identifikasilah stakeholders yang relevan dengan rencana dampaknya kita. Lalu yang terakhir, pesan saya berulang-ulang, jangan terlalu ambisius untuk sebanyak-banyaknya orang atau sebanyak-banyaknya desa. Realistis, kalau bisa mungkin 1 desa aja. Mulai di 1 desa aja, agar ada dampaknya dulu. Kalau udah ada dampaknya, dibuat tertulis, ada dokumentasinya, kita mau mendekati investor, itu mudah. Kita nggak bicara tong kosong apa yang angin atau sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita benar-benar bicara sesuatu yang nyata gitu. Oke, siap Kak Billy. Thank you so much. Terima kasih. By the way, nggak akan semulus itu. Aku ngasih kamu berdeal dengan manusia, dan manusia manusia itu akan bikin kita makan hati banget. So siap-siap untuk hatinya dikuatkan. Ya, kemarin udah mencoba satu destinasi juga. Itu udah ada resistensi terserang Billy. Betul. Intinya sama manusia itu nyeni, kata Pak Jokowi itu harus dengan hati kalau deal dengan manusia. Mampu tahu kita harus hati ke hati. Kayak gitu. Kalau kita udah rasionalitas kita sendiri, resistensi mereka akan kita anggap sebagai sebuah hambatan terhadap bisnis kita. Padahal mereka adalah manusia, mereka punya concern sendiri yang harus kita mengerti kenapa. Oleh sebab itu, teman-teman harus sering-sering conversations dengan mereka. Harus sering diskusi dan mereka. Siap. Terima kasih Bang Billy, kayaknya udah cukup, mungkin yang teman-teman lain kali ya. Siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Syihab. Silakan Mas Syihab untuk ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Mas Billy, thank you for ini chance-nya. Hari ini saya mau nanyain soal bagaimana, tadi udah kesinggung sedikit soal memilih untuk bekerja sama dengan siapa, harus hati ke hati. Saat ini posisinya perusahaan kami udah jalan. Saya rencana ini tahun 2020 akan lanjut kuliah. Dilemanya adalah ketika saya lanjut kuliah pasti perusahaan ditinggal. Nah, salah satu strateginya adalah menunjuk manajer. Cuman yang namanya ketakutan pasti ada, bahwa eksekusi saya mungkin tidak akan sama taste-nya dengan manajer yang saya tunjuk. Saran dari Mas Billy kayak gimana untuk mendapatkan model manajer yang terbaik untuk saya? Ini pertanyaan yang valid. Ketika saya
ditunjuk Pak Presiden sebagai staf khusus, saya memilih untuk turun jabatan dari perusahaan dan dari yayasan saya. Nah, ketika saya resign bulan November dari Kitong Bisa, dari yayasan Kitong Bisa maupun dari perusahaan yang saya dirikan, itu saya benar-benar bingung ini siapa yang mau ditunjuk ya sebagai suksesor saya, gitu kan. Dan pengalaman panjang saya dibohongin orang, di-trick kayak gitu orang yang saya percaya kemudian men-tricky saya, itu membuat saya jadi sangat-sangat parno dan sangat-sangat sulit percaya ke orang. Dari situ saya pelajari bahwa teman-teman harus selalu mengutamakan integritas. Tentang kapasitas, tentang kemampuan, tentang hal-hal yang lain, ilmu, itu belakangan itu bisa diajarkan. Tapi pilihlah orang yang... Nah, setelah itu, setelah punya integritas, berikan waktu quality time untuk kita dengan orang itu, suksesor kita, untuk intimate relationship. Intimate relationship ini bukan cinta-cintaan ya, bukan ya. Tapi kita kalau bisa, kita sama dia deket banget selama sebulan, 2 bulan awal, untuk kita mentransfer visi kita, misi kita, semua hal-hal yang strategik yang harus kita tahu waktu secara intens. Setelah kamu sudah habisin waktu secara intens, kamu harus let it go. Let it go. Artinya kamu udah percaya dia, udah punya integritas, kamu udah transfer knowledge, kamu biarkan dia berkreasi dan berjalan sesuai dengan yang menurut dia benar. Kamu jangan intervensi-intervensi lagi. Dan kita jadi stres sendiri nantinya. Kita jadi nggak fokus, aduh perusahaan gue gimana nih, aduh dia bisa nggak ya, aduh gini. Udah let it go, dia pasti bisa. Kalau kita udah milih orang yang berintegritas. Kayak gitu. Jadi nggak menyiksa kita secara psikologis, juga nggak membuat dia tertekan karena kita intervensi terus. Gitu. Aku pikir itu. Jadi step by step-nya udah cukup jelas. Dalam kondisi aku cuma bisa handover selama 3 bulan karena aku harus segera mulai pekerjaanku. Gitu di istana. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau soal ini bagi sahamnya, jadi saya ada rencana ke dia agar dia nyaman, saya bagi saham. Tapi perusahaannya itu kamu yang dirikan dengan sahammu 100%. Iya, awalnya. Iya, kalau kamu yang dirikan perusahaan itu 100% dan kamu meng-hire CEO atau manajer baru, kamu tidak punya kewajiban untuk membagi saham dengan CEO tersebut. Iya, sebenarnya Iya. nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Itu bisa jadi perusahaan itu adalah sahammu 100%, kamu adalah investor, tetapi kamu menggaji dia sesuai dengan angka kewajiban CEO harus digaji berapa. Iya. Thank you, Mas Billy. Saran saya sih, kalau kamu mau bikin perjanjian saham itu agak complicated. Saran saya kalau kamu masih bisa hold itu saham 100%, carilah manajer, suksesor yang bisa kamu gaji aja, jangan bagi saham. Oh, berarti harus dibicarain ulang semuanya ya. Iya, harus si Zaki kan udah step down dari Bukalapak, dia udah turun, udah CEO baru kan sekarang. Benar. Alibaba juga Jack Ma, Mas Dadim juga udah turun dari Gojek kan. Thank you, Mas Billy. Ya, kita lanjut. Ini datang dari terima kasih moderator. Selamat malam Bang Billy. Selamat malam. Nama saya Marius dari Labuan Bajo, Bang. Halo Labuan Bajo. Ya Bang, ini sekarang lagi lanjut kuliah di pariwisata di UNUD. Ini Bang, saya mau nanya nih. Saya kan berencana juga mau kembangin usaha di bidang selain latar belakang pendidikan, juga pengalaman sebelumnya juga di industri pariwisata. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira menurut Abang nih, peluangnya gimana ya? Soalnya sekarang nih seperti yang terjadi di Labuan itu, investor luarnya kan banyak banget Bang. Dan kira-kira harapan untuk WIL itu seperti apa Bang? Dan lanjut kalau pertanyaan berikut, kira-kira bagaimana sih mengajak investor biar bisa join gitu sama kita, bukan sebaliknya jadi saingan. Apalagi kalau investornya dari luar dengan modal yang besar, ya pastilah bisa mengancam wirausaha yang kecil.
Itu aja Bang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, sangat relevan sekali karena saya tuh kalau nggak ada COVID, aku udah diundang sama direktur dari Kemenparekraf, dari Kementerian Pariwisata, direktur khusus yang Indonesia Timur. Dia udah ngajak diskusi untuk gimana buat strategi buat pembangunan pariwisata di Indonesia Timur. Sayangnya COVID-19 sehingga harus di reschedule pertemuannya. Nah, ini merupakan concern yang sangat valid di mana kita melihat di beberapa tempat wisata di Indonesia sudah terjadi di mana bukan hanya bersaing, tetapi masyarakat lokal kalah bersaing dengan investor asing. Dan hal ini yang mau kita wanti-wanti, dan di Raja Ampat kita sudah mulai mencoba untuk supaya tidak terjadi, dan saya harap di Labuan Bajo belum terjadi. Nah, tetapi PR terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan. Gimana ya? Di Labuan Bajo gimana? Enggak, justru sekarang kayaknya masyarakat udah was-was nih kalau ada investor. Pokoknya semua usaha kalau bilang ada investor justru masyarakatnya kayak takut gitu. Betul, dan ketakutan itu wajar karena kalau kita bicara tempat wisata, kita bicara budaya, kita bicara lingkungan, kita bicara jati diri. Apakah orang dari luar itu ketika masuk kemudian akan mempengaruhi dinamika tersebut, ya kan? Oleh sebab itu saya pikir penting untuk diatur mekanisme di mana penguatan lembaga adat dan dapat terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan investasi di bidang pariwisata. Karena kalau kita bicara pariwisata kan bukan hanya pariwisata tapi ada budaya juga di situ. Nah, itu harus kita libatkan. Lalu yang kedua, yang bisa kita terlibat di situ adalah persiapkan masyarakat lokal sedini mungkin khususnya milenialsnya, anak-anak mudanya, generation Y dan generation Z, untuk menjadi future eco-entrepreneur. Orang-orang yang dapat menjadi wisatawan kayak yang kemarin kami lakukan di Raja Ampat 2 tahun lalu. Kami melatih anak-anak muda di Raja Ampat, anak-anak asli Papua untuk punya resource sendiri. Mereka bisa punya keahlian tour guide, mereka bisa berbahasa Inggris, harus disiapkan agar mereka yang nanti menjadi tampuk untuk menjalankan industri pariwisata di situ. Nah, aku bisa kasih contoh pulau negara yang berhasil banget, di mana masyarakat lokalnya yang menguasai sektor pariwisata karena kedekatan antara investor dan masyarakat lokal diatur dengan Board of Investment yang melibatkan lembaga adat. Itu adalah di Fiji, di negara Fiji gitu. Itu sangat success story. Kita harus contoh bagaimana pengelolaan pariwisata di sana tanpa mengorbankan masyarakat lokal sebagai pelaku usahanya gitu. Nah, ini kita butuh diskusi jangka panjang, udah harus di luar dari forum ini. Keep contact kalau COVID udah selesai dan aku bakal ketemu sama direktur dari pengembangan pariwisata Indonesia Timur. I'll let you know. Siap. Iya. By the way, aku cuma bisa punya satu pertanyaan lagi, guys, karena ada sesi lagi, Pak Moderator. Izin. Iya. Siap Bang Billy. Saya Nawan nih, ada 2 soalnya yang tanya. 2 terakhir ya Bang Billy. Oke. Jadi yang pertama dari Mas Erik, silakan Mas Erik, bisa sampaikan. Si moderator, Bang Billy, salam kenal dari pemilih. Yang ingin saya tanyakan ya. Halo? Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan Bang Billy, saya kan punya bisnis ini bergerak di bidang sosiopreneur juga. Targeting saya itu adalah mahasiswa. Saya itu jualan toko online berbasis keuntungan yang saya dapat itu sebenarnya untuk biayai mereka yang kurang mampu. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini sudah ada 2 orang yang saya bantu dari semester awal dan sekarang mereka lagi nyusun skripsi gitu. Nah, cuma ada kendala yang saya ingin tanyakan ke Bang Billy terkait bagaimana kalau kita misalnya biar market toko kita ini dikenal oleh seluruh mahasiswa Indonesia seperti itu. Terus yang kedua, itu kesempatan untuk mengembangkan lewat aplikasi gitu. Itu gimana ya Bang Billy untuk rekomendasikan supaya bisa diinstal di handphone masing-masing mahasiswa seperti itu Bang Billy. Terima kasih. Kalau aku pelajarin dari teman-teman yang punya startup dalam bidang pendidikan dan mereka bisa sukses sejauh sekarang. Dan ini pertanyaan ini relevan juga dengan Nur Amalia yang tadi bertanya, ini camilanku gimana ya biar lebih besar lagi kayak gitu. Nah teman-teman, aku melihat misalnya teman-temanku ya sekarang si Belva, Ruang Guru, keberhasilannya dia itu ditandain ketika dia di-endorse produknya oleh Presiden Pak Jokowi, dan juga ketika Iman Usman waktu itu mulai muncul, dia bicara di PBB dan kemudian dia mulai di-endorse oleh orang lain. Nah, kita butuh orang lain untuk mengendorse produk kita.
Oleh sebab itu, kamu jangan sungkan-sungkan untuk membuat material-material flyers promosi dan kemudian DM-in melalui Instagram influencer-influencer untuk mempromosikan platform kamu. Begitu. Dari influencer lokal, kemudian ke influencer nasional. Apakah mereka nanti akan langsung balas? Belum tentu. Tapi kamu jangan menyerah, kejar. Aku punya nih sistem pendidikan ini nih untuk secara online membantu ini nih, boleh nggak di endorse? Ininya minta kamu endorse, minta mereka endorse. Habis itu kamu juga kalau berhubungan turun ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau SMA dan harus ada biaya marketing di situ. Dan menurut saya kalau kamu bisa memakai komunitas-komunitas lokal yang ada di Lampung, untuk bisa mungkin biayanya akan lebih cost efektif atau efisien lagi. Lalu yang ketiga, segera mulai buat website dan YouTube channel, walaupun nggak ada yang nonton atau sedikit yang nonton, tapi kamu harus punya YouTube channel 1 menit, 2 menit video untuk terus mengeluarkan video tentang produk kamu tersebut. Nah, nanti videonya itu terus kemudian kamu putarkan di berbagai tempat, kamu kirimkan ke influencer untuk di retake lagi atau di tag gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih membuat kamu aplikasinya udah ada, udah jadi belum? Websitenya itu udah ada, cuman itu belum saya lagi bingungan siapa sih kira-kira bisa mengembangkan ini aplikasi dari install di handphone masing-masing gitu. Kalau websitenya sudah jadi Bang Billy. Oke, kalau website udah jadi dan mau dikembangkan ke aplikasi, pertama kan untuk coder dan programmer itu kan cukup mahal. Aku nggak tahu ekosistem di Lampung seperti apa, apakah ada coder dan programmer lokal. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai website freelance.co.id atau project.co.id. Di mana di dua website tersebut, teman-teman bisa mencari atau melempar, nih aku mau dibikinin aplikasi ini, berapa harganya? Nanti kamu bisa lihat di situ mereka tender biddingnya berapa untuk cari coder atau programmer yang bisa bantuin. Atau kalau kamu punya teman dekat yang belajar programming, kamu bisa minta tolong dulu untuk bikin prototype-nya. Begitu. Nah, nanti kalau udah jalan, baru kemudian dinaikin traffic-nya dengan cara kemudian diperbagus lagi. Seperti itu. Dan kalau nanti bisnis kamu udah visible, kamu tolong bikin bisnis proposal, lalu kamu pitch ke investor untuk bisa kasih pemodalan tambahan untuk mengembangkannya lagi. Jadi step by step, pelan-pelan. Sama jalan ceritanya dengan ceritanya Nur Amalia, cerita aku tadi, ceritanya itu nggak bisa langsung itu step by step. Gitu. Baik, terima kasih Bang Billy. Iya. Bang Billy, ini pertanyaan terakhir dari Mas Abdul Rosyid. Silakan Mas Abdul Rosyid, silakan disampaikan. Halo, cek. Mas Abdul Rosyid. Yes, kalau nggak ada berarti udah. Aku appreciate banget loh teman-teman 45 orang. This is excellent. Kayak gitu 45 orang malam minggu. Bisa ikut sesi ini udah tengah malam banget. Moga-moga bukan karena pada jomblo semua, tapi memang pengen nyari ilmu gitu kan. Iya, Bang Billy ini juga live YouTube juga Bang Billy. Oh gitu. Oh iya. Oh, jadi okay. ini memang khusus yang anak-anak LPDP Bang Billy yang di sini. Oke, Bang Billy, closing statement Bang Billy. Untuk closing statement, aku juga anak LPDP nih, walaupun aku nggak mulai sekolahnya juga nih. Jadi, aku satu angkatan sama Ahmed Haris. Kita PK 128. Aku udah ikut PK, udah siap-siap berangkat, ternyata dapat penugasan negara, kemudian aku berpikir kapan lagi aku bisa mengabdikan diri untuk bangsaku ya. Walaupun ternyata sangat tidak mulus perjalanannya. Baru 4 bulan dan dapat hajar kanan kiri dan ini, tapi aku belajar dan aku merasa bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah kasih dan bangsa Indonesia kasih untuk aku bisa terus menjadi pribadi yang kuat. Intinya aku hanya ingin berkontribusi buat bangsaku. Aku sangat cinta Indonesia dan ini adalah kesempatanku untuk mengabdi buat negaraku gitu. Nah, dan akhirnya aku harus mengorbankan cita pribadiku yaitu sekolah lagi doktor untuk kemudian menjadi cita-cita aku menjadi sambil menjadi pebisnis aku bisa jadi seorang dosen juga. Nah, aku mau berpesan buat teman-teman ketika teman-teman udah lulus LPDP, seleksinya itu panjang, prosesnya susah, dan kita adalah orang-orang yang terpilih. Marilah kita menggunakan privilege kita untuk yang terpilih ini untuk pertama kita belajar sebaik-baiknya, yang kedua kita
tetap cinta akan tanah air kita, sehingga ketika kita selesai belajar, kita pulang, baik kita yang sekolah di dalam negeri atau kita yang sekolah di luar negeri, kita pulang ke daerah kampung kita masing-masing, kita membangun atas dasar ketulusan, ingin membantu orang lain memiliki hidup yang lebih baik, ingin melihat negara kita lebih maju. Kita ingin memulai usaha, mulailah dengan niatan untuk menolong orang lain. Aku punya mentor bisnis yang sangat aku kagumi, yaitu Ibu Nur Hayati Subakat. Nur Hayati Subakat adalah CEO PT Paragon, di mana PT Paragon